Darel menghela nafasnya panjang. Akhirnya setelah mengendarai mobilnya selama 4 jam lebih, akhirnya dia sampai di halaman rumah kakaknya itu. Butuh perjuangan untuk dia sampai di rumah baru Bastian dan Valen, dan mungkin hari ini akan menjadi sejarah kesialan untuk Darel karena harus satu mobil dengan Taraf, si gadis kecil licik. "Sudah sampai?" tanya Taraf. Darel hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Dia keluar dari mobilnya, begitupun dengan Taraf yang ikut keluar dan berjalan mengekor di belakang Darel. Bagaimanapun Taraf adalah orang baru di rumah ini. Terlepas dari sikapnya yang memang barbar, Taraf pun memiliki rasa segan untuk bersikap di depan keluarga Valen. Saat melihat pintunya saja Taraf sudah yakin jika Valen teman kakaknya itu bukanlah orang biasa. Dan benar saja terlihat sekarang jika rumahnya saja sangat megah dan juga besar, membuat Taraf benar-benar merasa segan. "Ada apa?" tanya Darel melihat Taraf yang terdiam. Taraf melirik Darel lalu menggelengkan kepalanya. "Jangan dulu pergi ya, temani aku dulu ya, Om," kata Taraf memohon. Darel mendengkus kesal, sepertinya Taraf masih beranggapan jika dirinya adalah supir, benar-benar menyebalkan. "Masuklah, aku akan pulang ke rumahku, dan satu hal lagi, jangan pernah kau katakan kejadian di mobil tadi atau aku akan garis bawah." Ucapan Darel terhenti karena pintu rumah terbuka dan menampilkan sosok sang ibu. "Kejadian apa? Apa kamu menabrak sayangku?" tanya Ibu Rosalina sambil mengecek semua titik tubuh Darel. Membuat Darel yang diperlakukan aneh seperti itu merasa merinding. Sejak kapan ibunya perhatian, lebih tepatnya bukan perhatian tapi lebay. Darel melihat sikap ibunya tidak biasanya, membuat dia curiga sesuatu hal yang pasti sedang direncanakan ibunya, tapi dia malas membahasnya, sehingga Darel hanya bisa diam. "Kenapa tidak menjawab? Apa kamu benar-benar menabrak?" tanya Ibu Rosalina lagi. Dia sengaja perhatian seperti ini. Sebelumnya dia sudah belajar banyak dari Mom Dena cara untuk membuat calon menantu tersanjung padanya, dan ini adalah salah satunya, yaitu menjadi seorang ibu penuh perhatian agar mendapatkan peran ibu mertua yang baik di mata calon menantunya. Dan ya, seperti yang dibicarakan sebelumnya, jika Ibu Rosalina memang tertarik untuk mendekatkan Darel dan Taraf. "Aku baik-baik saja," kata Darel, lalu berjalan masuk begitu saja. Taraf terdiam melihat sikap Darel yang cuek. Seketika otak canggihnya menyimpulkan satu hal. Jika Darel adalah suami dari wanita yang memanggil Darel dengan sebutan sayang itu. "Aku pikir bujang lapuk, ternyata omong genit yang punya istri nenek-nenek," batin Taraf. "Siapa namamu, nak?" tanya Ibu Rosalina ramah. "Ehek, kok ramah?" gumam Taraf pelan. "Taraf, Bu," sahut Taraf menjawab santai. "Berapa usiamu?" tanya Ibu Rosalina lagi. 16, bentar lagi 17, Bu, jangan lupa kasih kado ya," sahut Taraf masih santai. Ibu Rosalina tersenyum seolah mendapatkan hadiah yang isinya sangat berharga. Melihat Taraf yang cantik dan cara Taraf bersikap benar-benar membuatnya semakin bersemangat untuk melantik Taraf menjadi anak mantunya. Di dalam kamar, Valen melirik Bastian yang masih betah di selimut itu. Ya, keduanya baru melakukannya, dan itu terjadi setelah acara adu mulut keduanya saat di dalam kamar tadi yang berakhir di ranjang panas itu. "Pipi kalian mesum, tiap hari pasti mau itu," dengkus Valen sambil menarik selimutnya. Membuat Bastian yang masih betah di selimut tidak jadi menutup matanya dan melirik Valen. "Tapi suka kan?" jawab Bastian sambil tersenyum santai. "Tahu, nggak juga tuh," sahut Valen sebal. "Nggak, tapi kok doyan, mana tadi mimi kalian ngul garis bawah," ucap Bastian terhenti karena Valen melototinya. "Iya maaf, aku salah, kamu benar, aku mesum," kata Bastian memilih mengalah. Valen tersenyum lalu mengusap perut buncitnya. "Tuh dengarkan, pipi kalian yang mesum, mimi nggak," ucap Valen yang langsung mendapatkan wajah masam Bastian. Suka-suka istrinya lah, lagi pula apa pentingnya menggakui dirinya mesum, toh Bastian memang menyukai sensasinya bercinta dengan istrinya, dan yang lebih terpenting dia tidak salah jalur dengan meniduri wanita lain, dia bercinta dengan istri sahnya. "Taraf udah pulang belum ya?" gumam Valen.
Dia melirik jam di nakasnya yang sudah memperlihatkan jam 5 sore. Udah sore, kok mereka belum pulang juga ya? Ucap Valen khawatir. Paling bentar lagi, sabar aja. Sahut Bastian. Aku takut nanti Darel ngapain Taraf, kamu tahu kan Taraf itu barbarnya gimana? Ucap Valen lagi. Bastian terdiam, dia tentu saja tahu seperti apa barbarnya Taraf, ya seperti istrinya yang galak itu, sama-sama singa betina. Paling-paling dimakan. Celetuk Bastian santai. Bu. Bastian mendapatkan pukulan di lengannya oleh Valen. Kalau ngomong itu yang benar, jangan asal. Kata Valen kesal. Aku ngomong bener sayang, siapa sih yang tahan kalau dikasih ikan segar, mana Taraf masih daun muda Ucap Bastian terhenti karena mendapat tatapan tajam dari sang istri tercinta. Glek. Bastian kesusahan menelan ludahnya mendapatkan tatapan tajam dari istrinya, seperti dia sudah salah bicara sehingga membuat singa betina melotot ke arahnya. Wajah Valentina saat marah benar-benar lebih menakutkan daripada hantu, begitulah pikir Bastian. Sekali lagi ngomong jorok-jorok aku tendang si Joni kamu, awas saja. Kata Valen tegas lalu bangkit dari tempat tidur. Sayang, mau kemana? Tanya Bastian ikut bangkit dari tempat tidur. Valen melirik sinis, lalu berjalan masuk ke kamar mandi. Jangan ikut. Ucapnya kesal lalu menutup pintu. Bastian menghela nafasnya panjang lalu berjalan ke arah almari untuk mengambil pakaian gantinya. Lalu memakai celananya yang tadi lagi, dan tak lupa dia juga membawa handuknya. Ia memilih mandi di kamar mandi tamu saja. Valen selalu lama di kamar mandi dan Bastian sangat bingung entah apa yang dilakukan ibu hamil di kamar mandi sampai selama itu. Kemana? Tanya Darel saat tak sengaja berpas-pasan dengan Bastian. Bastian melirik Darel lalu menepuk dadanya. Adus dong, jomblo mana paham. Sahutnya menyebalkan lalu pergi begitu saja tanpa menghiraukan wajah kesal Darel pada sang kakak. Dasar bule mesum. Kesal Darel lalu melanjutkan langkahnya ke arah kamar tamu. Dan di kamar mandinya Valen nampak sedang tersenyum melihat cermin di kamar mandinya. Perutnya yang semakin besar membuat Valen semakin tidak sabar untuk segera melahirkan dan bertemu anak-anaknya. Abang, aku sudah hamil abang. Abang. Ku sudah terlambat datang bulan garis bawah, Valen bernyanyi sambil mengisi batuknya, tak lupa dia juga memasukkan beberapa tetes sabun aromaterapinya. Aku hamil sama abang, masa hamil sama siluman, aku hamil sama abang. Masa hamil sama setan. Valen kembali melanjutkan nyanyiannya. Sedangkan di ruang tamu Taraf nampak bingung terus ditatap aneh oleh dua ibu-ibu, yang tak lain adalah Mom Dena dan Ibu Rosalina. Apa ada yang aneh dari wajahku? Tanya Taraf memecahkan keheningan. Ludahnya terasa gatal jika terus diam seperti patung. Jerawat? Upil? Atau tamata? Tanya Taraf lagi. Yang mana hal itu membuat Mom Dena dan Ibu Rosalina saling melirik satu sama lain. Dia benar-benar seperti Valen. Ucap keduanya bersamaan. Taraf duduk di pinggir ranjangnya, dia melihat sekeliling kamarnya. Helaan nafasnya terdengar kasar, Taraf bingung entah dia harus bahagia atau bagaimana, yang jelas dia bingung dan aneh melihat perubahan hidupnya. Sebelumnya Taraf tidak pernah hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya, Taraf kecil besar dengan sifat mata duitan kedua orang tuanya, bahkan Taraf kabur pun karena ibu dan bapaknya yang ingin menjodohkannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kakak pergi, dan sekarang yang aku punya hanyalah Kak Valen. Gumam Taraf. Sekarang Taraf memang merasa hidupnya lebih nyaman di rumah teman kakaknya. Dia dijanjikan hidup bahagia oleh Valen teman kakaknya yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Tapi kenapa rasanya lain? Taraf merasa tidak pantas mendapatkan semua ini. Dia terbiasa hidup sederhana meski Taraf terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan cukup meski tidak memiliki banyak harta. Tok. Tok. Suara ketukan pintu membuat lamunan Taraf buyar. Taraf langsung berjalan mendekati pintu dan membuka pintu. Kak Valen.
Ucap Taraf kaget melihat yang mengetuk pintu kamarnya ternyata Valen. "Boleh aku masuk?" tanya Valen. Taraf mengangguk lalu berjalan mundur. Valen berjalan masuk lalu mendekati tempat tidur Taraf. Taraf yang melihatnya berniat untuk mendekati Valen, tapi Valen menyuruhnya menutup pintu, dan Taraf akhirnya memilih menutup pintu terlebih dahulu. "Ada apa, Kak?" tanya Taraf sambil duduk di samping Valen. Jujur saja saat ini sedang ketakutan. Taraf takut diusir karena telah bersikap galak pada Darel yang ternyata adalah adik suami Valen, dan ya Taraf baru tahu semua itu saat melihat Ibu Rosalina yang mengatakan jika Darel adalah putranya. Valen melihat Taraf dalam dan hal itu kembali membuat Taraf takut dan memilih menunduk. "Maaf Kak, jangan usir aku benar-benar gak tahu kalau Om itu adik ipar kakak. Aku pikir Om itu adalah supir kakak dan dia juga galak kok sama aku, ketus gitu." Ucap Taraf tiba-tiba memeluk kaki Valen. Valen menggelengkan kepalanya melihat apa yang sedang dilakukan Taraf saat ini. Dia benar-benar tidak tahu masalah ini karena Valen baru selesai mandi. Tapi jika mendengar ucapan Taraf, Valen bisa menyimpulkan jika di perjalanan tadi mungkin saja Taraf dan Darel telah berperang, entah apa yang terjadi antara keduanya. Tapi Valen yakin sesuatu telah terjadi sehingga membuat Taraf menjadi seperti ini. "Kak, Hicks aku mohon aku gak mau pulang, aku gak mau." Ucap Taraf lagi masih memeluk kaki Valen. Valen mengangkat tangan Taraf, lalu menyuruh Taraf menatapnya, dan Taraf melakukannya. "Jangan minta maaf, kamu gak salah apa-apa, lagian dia emang mirip supirku, it's okay santuy aja." Kata Valen santai membuat Taraf sedikit bisa menghirup udara segar. "Duduklah, ada yang ingin ngobrol sama kamu." Lanjut Valen lagi. "Siapa?" tanya Taraf mendudukkan bokongnya di samping Valen lagi. Valen tidak menjawab, dia memberikan ponselnya pada Taraf, membuat Taraf yang melihat layar ponselnya langsung menutup bibirnya. "Kak Hana," gumam Taraf sambil melirik Valen, dan Valen hanya mengangguk sambil tersenyum. "Kalian mengobrol saja, kakak akan keluar untuk menyiapkan makan malam," kata Valen membuat Taraf tersenyum. "Makasih Kak," kata Taraf sambil tersenyum. "Sama-sama, angkatlah nanti keburu mati panggilannya," kata Valen dan diangguki Taraf. Valen keluar dari kamar Taraf. Setelah menutup pintu Valen terdiam sebentar. Dia tidak tahu apa yang akan dibicarakan adik kakak itu, dan Valen merasa penasaran maka dari itu Valen memilih diam dan sedikit membukakan pintu kamar Taraf. Beberapa menit berlalu Valen masih mendengarkan obrolan Taraf dan Hana. Tak hanya itu saja Valen bahkan sampai meneteskan air matanya karena mendengarkan isakan Taraf di dalam kamar. "Han, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Kenapa dia berubah begitu cepat?" gumam Valen sambil mengusap air matanya lalu berjalan ke arah dapur. "Ibu hamil duduk aja, jangan main ke dapur," kata Mom Dena. "Yang dikatakan ibu mertuamu benar Valen, duduklah biar ibu dan Mom yang melakukannya, tunggulah bersama suami dan adik iparmu," kata Ibu Rosalina ikut menimpali. Valen menggelengkan kepalanya lalu berjalan mendekati area dapur. Membuat Mom Dena dan Ibu Rosalina saling melirik, dia melihat sedikit air mata di bagian pinggir mata Valen, dan keduanya menyimpulkan jika Valen habis menangis. "Kamu gak apa-apa sayang?" tanya Mom Dena. "Nggak kok, Mom mau dimasakin apa?" tanya Valen malah balik bertanya. "Kamu habis nangis kan?" tanya Mom Dena lagi. Valen hanya menggelengkan kepalanya. "Nggak, Mom dan Ibu mau dimasakin apa?" "Aku mau masak ayam teriyaki Mom sama Ibu suka nggak?" tanya Valen lagi. Mom Dena sadar jika Valen sedang mengalihkan topik pembicaraan, dan untuk menjaga mood ibu hamil Mom Dena memilih mengalah. "Mom suka," sahut Mom Dena. "Kalau Ibu?" tanya Valen melirik Ibu Rosalina. "Ibu juga suka, apapun yang kamu masak Ibu makan," kata Ibu Rosalina sambil tersenyum. Valen menggelengkan kepalanya lalu berjalan mendekati area dapur. Valen mengangguk, lalu mulai bertempur dengan alat masak.
Tapi sebelum itu Valen juga menyuruh bibi pembantu untuk mengambilkan ayam dan buncis juga wortel untuk teman makannya. Apa yang dilakukan Valen semua itu tak luput dari pandangan Ibu Rosalina dan Mom Dena. Keduanya tersenyum melihat kelihayan Valen akan memasak. Cantik, baik dan pintar masak, idaman banget. Gumam Mom Dena. Iya, tapi meski Taraf tidak bisa memasak aku akan tetap mau mantu seperti Taraf, kata Ibu Rosalina menyahut. Valen hanya fokus memasak sambil mendengarkan obrolan dua ibu mertuanya itu. Dia tidak ingin menimpali. Valen masih kepikiran dengan sesuatu yang membuat Hana pergi. Dia masih butuh penjelasan akan kepergian Hana yang mendadak itu. Sedangkan di kamarnya Taraf mengusap air matanya. Sekali lagi dia menangis untuk perihal kehidupannya yang tidak ada kata bahagianya itu. Bagi ibu bapaknya baik Taraf ataupun kakaknya Hana, mereka adalah alat untuk mencari uang orang tuanya. Bagaimana tidak, keduanya sama-sama mendapatkan ketidakadilan yang sama dari orang tuanya. Memiliki bapak yang kasar dan tak segan memukulnya jika melakukan kesalahan, ibu yang galak dan juga suka marah kalau Taraf tidak pulang sekolah cepat. Semuanya itu membuat Taraf hidup menjadi gadis yang tidak bisa mengontrol dirinya dan melampiaskan kemarahannya pada siapa saja yang membuatnya kesal. Kakak lakukan saja apa yang kakak mau, tapi setelah itu aku mohon jemput aku kak. Aku ingin bersama kakak, kata Taraf lagi. Terdengar isak Hana di seberang telepon sana. Dia juga sebenarnya berat meninggal Taraf di rumah Valen. Hanya saja dia tidak mau membuat Taraf masuk ke dalam masalahnya sekarang. Hana ingin Taraf fokus pada sekolahnya dulu. Taraf, dia dengarkan kakak. Kamu adik kakak yang tangguh. Kakak yakin kamu bisa menjaga dirimu baik-baik. Kakak mohon bersabarlah dan tinggal di rumah Kak Valen. Kakak yakin kamu akan mendapatkan kebahagiaan di rumah teman kakak. Kakak sayang kamu. Dan setelah mengatakan itu Hana mematikan panggilannya. Taraf mengusap air matanya, lalu menaruh ponsel milik Valen di tempat tidur. Aku nggak tahu apa aku bisa atau enggak, tapi aku takut. Gumam Taraf sambil mengusap air matanya.